Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rasadi Adriani, mahasiswa Universitas Bhayangkara Surabaya, NIM 1814321. Di sini saya akan mempresentasikan dalam mata kuliah data mining, di mana saya akan membahas di sini adalah pre-processing. Sebelumnya mari kita kenal dulu apa itu pre-processing. Pre-processing merupakan salah satu tahapan yang penting untuk data pada proses mining. Data yang digunakan dalam proses mining tidak selamanya dalam kondisi yang ideal untuk diproses. Terkadang pada data tersebut terdapat berbagai permasalahan yang dapat mengganggu hasil dari proses mining itu sendiri. Seperti diantaranya adalah missing value, data redundant, outliers, ataupun format data yang tidak sesuai dengan sistem tersebut. Oleh karenanya, untuk mengatasi permasalahan tersebut dibutuhkan tahap pre-processing. Pre-processing merupakan salah satu tahapan menghilangkan permasalahan-permasalahan yang dapat mengganggu hasil daripada proses data. Dalam kasus klasifikasi dokumen yang menggunakan data bertipe teks, terdapat beberapa macam proses yang dilakukan, umumnya diantaranya cache flooding, filtering atau remove function, stop word removal, steaming, tokenization, dan sebagainya. Baik, di sini saya akan mempraktekkan salah satu dari tugas saya, yaitu dari pre-processing adalah mengenai normalisasi data. Seperti teman-teman bisa lihat di layar saat ini, untuk sistem pengodingan atau aplikasi yang saya gunakan, saya menggunakan aplikasi dari fitur Google, yaitu Google Colabs. Oke, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang saya kerjakan dari step yang pertama, yaitu mengenai PP1. Di sini saya diminta untuk di sini maksudnya untuk soalnya yang akan saya lakukan adalah normalisasi data zero min. Jadi ada 5000 kali 2 data yang dibangkitkan secara acak, kemudian dilakukan normalisasi zero min pada tiap variabel. Nah, mari kita lihat untuk di step codingan pertama yang telah saya lakukan dan saya buat. Terlihat pada layar saat ini, diketahuinya pada kita melakukan import dulu nump as dan np-nya, lalu kita tahu variabel x-nya sama dengan np random dan kita isi di situ ada x 5001 dan 1000,2. Itu adalah nilai atau kit ada pada random integers interhalf open interval. Jadi itu sudah berada pada soalnya yang bertujuan nanti kita akan melakukan zero min-nya pada normalisasi data tersebut. Baik, kita untuk printout-nya kita keluarkan value call shape-nya dan steady-nya. Lalu xnom-nya di sini saya pakai x min average min collapse underscore slash std underscore college. Untuk out-nya, untuk nilai sendiri di sini, untuk nilai dari min-nya, minimal, maksimal, dan steady-nya saya keluarkan ya. Baik, pada data tersebut, untuk dari hasil-hasil tersebut diketahui untuk nilainya sudah muncul ada 1000,2, 2, lalu ada min 3,3 sekian dan 1,3 sekian min per 6. Lalu dilanjutkan ada min 1,7 sekian, lalu ada min 1,7 juga dengan nilai sekian, dan lalu ada lagi output dari nya adalah 1,8 sekian, 1,7 sekian, dan menghasilkan nilai dari STD-nya adalah 1.1. Baik, karena di soal tersebut ditambahkannya ada mencari nilai
untuk memunculkan 1,1, di sini saya telah memunculkan exnom-nya, exnom sampelnya, yang nanti di sini adalah untuk defisiasinya adalah InvestDD-nya adalah tren. Jadi yang kita nanti munculkan adalah ini. Jadi nanti masing-masing itu akan memunculkan nilai masing-masing. Jadi ada nilai dari defisiasi InvestDD train, ada validation, dan ada SID test. Ini adalah kita diminta untuk mencari nilainya apakah bisa menghasilkan output nilai 1,1 tersebut. Nah, untuk penjelasannya berikut saya tampilkan dari hasil pengerjaan yang telah saya lakukan. Nah, oke, di sini kita bisa lihat bersama. Untuk yang tadi saya jelaskan adalah memunculkan nilai rata-rata dan nilai defisiasi setelah dinormalisasinya. Jadi yang sudah kita bacakan tadi itu adalah nilainya, lalu dilanjutkan ke S6 yang ke trainnya, itu adalah nanti kita mencari nilai defisiasi pada data train dengan menggunakan 60% data dari 5000 kali 2 tadi. Lalu kita mencari data defisiasi data train dengan menggunakan nilai 30% data tersebut dan memunculkan hasil array-nya seperti yang nampak di layar. Dilanjutkan kita mencari nilai defisiasi pada data train dengan menggunakan 10% datanya. Nah, setelah itu kita lanjut, kita diminta untuk mencari hasil data hasil setelah dinormalisasi ternyata tidak sama, yaitu nilai yang dimunculkan dari masing-masing defisiasi yang telah kita lakukan untuk menormalisasi per 10%, per 30%, dan 60% itu memunculkan nilainya yang pada di dalam data tersebut range antaranya min 1 dan satunya tidak datanya tidak sama ya teman-teman, gitu. Lalu kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu kita di dua ini kita adalah PPP. Ini adalah maksudnya adalah praktek processing ya, PP 1-2 itu. Di soal ini saya diminta dalam soal tersebut ini membuat daftar dari permutasi angka 0 min 49999, kemudian daftar dijadikan sebagai indeks untuk mengambil 400 data pertama. Baik, jadi di sini kita telah membuat sampel 400 datanya, exnom sampelnya, dan raw indicesnya adalah 0/80. Lalu kita melakukan visualizing datanya. Di sini untuk PLT scatternya, exnomnya, dan colornya kita kasih red. PLT titelnya all data yang sudah kita ambil sampel datanya tadi dari 400 data. Lalu kita kasih variabel x label, y label, dan show. Lalu kita untuk visualizing the sampelnya kita lakukan dengan kurang lebih sama dengan codingan yang di atas sebelumnya dengan visualizing the data. Bedanya di sini adalah kalau di visualization kita untuk PLT scatternya itu adalah exnom B0, ada kita munculkan lagi exnom banding 1. Sedangkan kalau di PLT scatter untuk visualisasinya kita hanya bandingkan untuk exnom sampel. Nah, ini tadi exnom, terus ini exnom sampelnya, kita tinggal nambahkan saja. Lalu kita lakukan run dan hasilnya seperti yang di layar, terdapat banyak sekali data. Lalu menampilkan beberapa al datanya yang telah dimunculkan dalam output tersebut ke dalam bentuk ya sebuah data yang kemungkinan muncul ya sampel ya. Jadi ini akan menggambarkan grafik kurang lebih ya, atau struktur data yang hilang karena sampling. Jadi
gambar yang all data yang bintik-bintik merah itu adalah struktur data yang terdapat di dalamnya ya teman-teman ya, yang 400 data tadi ya. Jadi dia memunculkan seperti itu. Dan untuk sampel datanya juga setelah dilakukan normalisasi, sini yang atas sebelum dan ini sesudahnya ya sampel datanya. Jadi nilainya akan muncul seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal berikutnya oke. Di sini dalam codingan kita diminta untuk melakukan encoding 3 data dengan atribut kategorial menjadi integer dan biner nilai sebagai berikut. Jadi diketahui ada dalam soal itu seperti yang nampak pada layar saat ini ya. Jadi di soal itu kurang lebih sama, dia itu ada male from US, user Safari, female from Europe, use Firefox, female from Asia dan use Firefox. Di sini kita sudah masukkan semuanya sesuai yang ada di nilai yang muncul pada soal itu, ya kan? Nah, setelah itu untuk print encoding transformnya sudah kita masukkan juga sesuai yang ada di soal. Jadi di sini saya telah memberikan komen. Di sini adalah ada pengkodean menggunakan angka integer mulai 0, terus 1, 2 dan seterusnya. Nah, setelah kita masukkan beberapa data yang tadi yang ada pada soal, kita lakukan run dan hasilnya akan muncul seperti ini. Jadi ada diketahui yang pertama untuk female from US use Safari. Nah, ini nilainya adalah 0, 1, 0, 2 dan 1. Seperti itu. Lalu untuk yang print encoding transform male from Asia use Firefox adalah diketahui 1, 0 dan 0. Lalu dilanjutkan untuk from encoding transform male Afrika dan use IE atau IE ya, atau sama seperti Firefox, jadi dia munculkan 1, 3 dan 2. Oh ya, saya lupa di soal itu juga ada menyebutkan tadi ada use IE-nya ya, yang di atas ini sesuai yang ada di soal. Teman-teman kita jadikan dia variabel. Nah, di sini ada use IE. Atau use IE itu internet exchange. Nah, bisa kita sebut seperti itu juga. Nah, apakah sama dengan apa yang telah kita pengerjaan dilakukan? Ini adalah hasilnya teman-teman. Nah, jadi di soal itu kita juga ada data yang seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana hasil dari encoding integer dan one hot encoding yang didapat. Nah, untuk encodingnya kita sudah buat seperti ini. Lalu ini adalah outputnya. Baik, kita geser dulu biar kita bisa lihat mencocokkan hasil dari pekerjaan dan codingan kita itu sesuai. Kita lanjut untuk yang ke berikutnya adalah gunakan encoding menjadi integer, sedangkan cara kedua menjadi biner one hot encoding. Jadi yang tadi, jika ada 2 variasi nilai maka menjadi 2 digit. Jika 3 variasi menjadi 3 digit. Jadi ini sudah saya jelaskan. Kita lanjutkan soal yang tadi di atas dan outputnya seperti yang ada di layar. Seperti ini. Jadi untuk encoding one hot
untuk encoding one hot encodingnya itu seperti ini ya. Lalu ini ada outputnya, dan ini juga kita masuk sesuai pengerjaan yang telah dilakukan tadi, lanjutannya tadi dari soal sebelumnya. Oke, baik, sekarang kita masuk ke penjelasan berikutnya adalah baik, ini ada tambahan lagi. Saya diminta memunculkan nilai dari satu SCX form sesuai yang dilakukan sesuai lokasi pada one hot encoder in processingnya sendiri. Jadi ada gender, location, dan browser. Jadi kita diminta untuk persatu untuk menampilkan kalau bila dijadikan satu data, apakah akan memunculkan nilai data-data sesuai soal pada sebelumnya. Jadi sudah kita buat hasilnya seperti ini. Ini hasil dari penggabungan dari encoding variable categorical, integer menggunakan one hot encoding dan menggunakan hot encoding saja. Jadi yang ini adalah menggunakan hot encoding. Yang sebelumnya ini adalah ada campuran dengan encoding variable categorical. Yang sebelumnya lagi yang di atas ini itu adalah encoding variable. Yang ini saya jelaskan. Yang ini adalah beserta outputnya adalah encoding variable categorical menjadi integer menggunakan ordinal encoder. Gitu teman-teman. Kalau yang ini saya itu memunculkan dari encoding variable categorical menjadi integer menggunakan one hot encoding. Lalu yang berikutnya ini adalah menggunakan one hot encoding saja. Oke, kita lanjut. Untuk persoalan yang selanjutnya, preprocessing 1-4 adalah perlakuan data yang salah. Untuk soalnya, untuk nomor 1, di sini adalah jalankan coding program praktek convert menggunakan hasil perlakukan missing value baik data numerik maupun kategorikal. Jadi di sini untuk menyelesaikan missing value dengan rata dengan sisi lainnya, missing value numeriknya sudah kita masukkan dulu. Oke, seperti biasa. Variabel dan data lainnya yang dibutuhkan. Lalu kita data yang disediakan oleh model atau pada soal tersebut itu saya berikan komen, ada different 1,2 dan np.nan 1,3 dan 7,6. Untuk fitting modelnya kita pakai import.fit sama dengan gf. Untuk memproses data DFS sendiri, missing value di kolom 1 akan diganti nilai rata kolom 1-nya menjadi nilai print information df. Lalu untuk memproses data lainnya, missing volume nomor 2 diganti rata-rata kolom 2 menjadi model sebelumnya, yaitu np.nan 2 yang sebelumnya tadi atas itu 3. Lalu kita tambah nilai 6 min nat.nan lalu 7.6. Lalu untuk missing value kategorikalnya, import pandas spd, di fpd data frame-nya ada a, x, np.nan. Jadi a, x, a, b, y itu adalah variabel dari kategorikal nanti yang akan kita munculkan pada transformnya. Jadi di sini sudah kita data type-nya adalah kategori. INP sample importer in strateginya most frequent. Jadi di sini adalah pakai most frequent ya. Missing value akan diambil dari data modul. Maaf, ini adalah modul. Nilai yang sering muncul dari data yang daripada model tersebut. Printnya kita sudah masukkan transform dan nilainya adalah ini yang akan memunculkan hasil dari sesuai pengerjaan kita, yaitu untuk memunculkan missing value baik data numerik maupun kategorikalnya. Jadi ini kita sudah muncul, kita run, outputnya seperti ini teman-teman ya, sesuai yang ada di layar. Oke, setelah itu kita lanjut ke soal berikutnya, masih di processing 1-4, yaitu menjelaskan. Soalnya adalah sebagai berikut. Gunakan data ini sebagai model 5, 11, 9,4, 10, 11, 9,4, 10, 11, 9,4, 10, 11, 9,4, 10, 11, 9,4, 10, 11, 9,4, 10, 11, 9,4, 10, 11, 9,4, 10, 11, 9,4, 10, 11, 9,4, 10, 11, 9,4, 10, 11, 9,4, 10, 11, 9,4, 10, 11, 9,4, 10, 11, 9,4, 10, 11, 9,4, 10, 11, 9,4, 10, 11, 9,4, 10, 11, 9,4, 10, 11, 9,4, 10, 11, 9,4, 10, 11, 9,4, 10, 11, 9,4, 10, 11, 9,4, 10, 11, 9,4, 10, 11, 9,4, 10, 11, 9,4, 10, 11, 9,4, 10, 11, 9,4, 10, 11, 9,4, 10, 11, 9,4, 10, 11, 9,4, 10, 11, 9,4, 10, 11, 9,4, 10, 11, 9,4, 10,
terus NAP.NAN 6 11,5, NP.NAN 7 8,NP.NAN. Kemudian terapkan pada data berikut NP.NAN 6 2,4 5,9 7,NAP.NAN 12,4. Bagaimana hasil yang akan didapat? Itu adalah soalnya. Jadi kita diminta untuk mengubah data dari variable differentnya menjadi sesuai yang ada di layar. Baik. Data dari 5,11, 9,4, 6.6, terus 11,5, NP.NAN, 7, lalu 8, NP.NAN, hasilnya sebagai berikut. Nah, dari hasil tersebut sudah kita masukkan ke data frame-nya, ya sesuai codingannya, dan akan memunculkan nilai sebagai berikut dari hasil run program yang telah dijalankan, yang telah saya blok. Nah, ini adalah hasil pengerjaan yang telah dilakukan dan soal yang telah saya bacakan tadi, teman-teman. Oke, kita geser lagi. Kita lanjut. Oke, simple inputernya, missing field dan kategori resminya, different 5,11, NP.NAN 6 11,5. Oke, di sini untuk selanjutnya adalah kita soalnya masih di 1-4. Nomor 3 adalah berikut adalah hasil dataset dengan variabel kategorikal gunakan sebagai model dan bagaimana hasil perlakuan missing data. Jadi ada di datanya atau di soalnya kita diminta seperti ini. Saya blok aja, nanti saya tunjukkan. Ada small Surabaya, small Gresik, terus ada medium Gresik, NP.6 Sidoarjo, terus ada small, NAP.NAN, lalu ada large, NP.NAN, data type, kategori. Lalu untuk improvisasi datanya, simple inputernya, ini inputernya, simple inputernya, strateginya kita pakai most frequent. Ya, lalu kita langsung aja tampilkan hasil output dari codingan tersebut seperti pada layar tersebut, pada layar saat ini. Jadi dia urut dari Surabaya Gresik, Gresik lagi, dari small Surabaya, small Gresik, medium Gresik, small Sidoarjo, small Gresik, dan large Gresik. Jadi urutan untuk dari hasil outputnya seperti itu. Baik, teman-teman, ini hasilnya yang telah kita kerjakan yang terdapat pada soal juga. Baik, terima kasih teman-teman telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya selalu dapat up to date membantu teman-teman untuk belajar data mining. Terima kasih sudah menyaksikan, dan demikian presentasi yang saya sampaikan. Bila ada salah kata, kalimat, dan penyebutan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.